Kalian berhak mendapatkan lebih dari hanya sekedar perhatian. Karena kalau perhatian aja, girl, kita adalah wanita dan kita udah biasa diperhatiin sama orang. Udah biasa diperhatiin sama cowok. So, you need more than just attention. Kalian perlu action dan juga perlu keamanan. So, actually in this video aku akan bahas tentang sebenarnya kita tuh berhak apa aja sih dalam sebuah quote unquote hubungan. Apakah kita hanya perlu attention atau perlu action juga atau perlu something that is tangible atau terlihat. Let's get started and dive into this topic. Previously, I would like to say thank you buat kalian yang sudah follow aku di Instagram Baby Voice 99 dan juga di TikTok Baby Voice 9 dan udah beli karya-karya aku berupa ebook dan courses di link ID/Baby Voice 99. Aku menulis buku tentang cara menjadi wanita tenang, mempelajari relasi antara maskulin dan feminin dan juga cara menjadi wanita dengan VIP mindset. Kalau kalian pengen belajar hal-hal tersebut, silahkan klik link yang ada di bio Instagram atau TikTok aku. And let's get started to the main topic, bahwa you deserve more than just attention. Sayang lagi apa? Sayang hari ini gimana kabarnya? That's just bare minimum. Atau dia telepon kamu sesekali, it's just super bare minimum. Itu adalah hal yang gak bisa kita bilang sebagai rasa cinta. Meanwhile, rasa cinta adalah action, nyata, terlihat, dan bisa diukur. Kalau dia cuman sesekali aja nelpon kamu, sesekali aja ngecek kamu, tanpa dia melakukan apapun, tanpa nyamperin kamu, tanpa ngajak kamu dating, tanpa beliin kamu something, tanpa beraksi apapun itu, lantas kamu percaya kalau dia sayang sama kamu? Kamu cuma dikasih remahan roti, dikasih sesekali doang perhatian, terus kamu udah merasa bahwa dia sayang sama kamu? Are you sure? Karena cowok yang beneran sayang, mereka akan melakukan action. And action speaks louder than words. Kalau mereka bilang bahwa oke, aku sayang sama kamu, aku akan setia sama kamu, tapi dia selingkuh, tandanya dia nggak sayang sama kamu. Dia cuma memanipulasi kamu supaya kamu stay di hubungan tersebut. Hubungan yang bahkan dia sendiri nggak tahu mau dibawa kemana dan dia nggak jelas tujuannya. Kamu cuma dikasih bare minimum, dikasih potongan remahan roti, dan kamu nggak dikasih the whole cake, kamu nggak dikasih roti yang utuh, kamu cuma dikasih remahan cuma untuk ya biar kamu di situ. Kamu lagi dimanipulasi, dia bilang dia akan berubah tapi dia nggak pernah berubah, tetap disrespecting kamu, tapi kamu di situ-situ aja. Kamu nggak tegas dan kamu nggak ngajarin dia bahwa kamu bisa pergi kapan aja. Ya kamu akan mendapatkan perlakuan yang seperti itu terus. Walaupun itu nanti berlangsung tidak cuma setahun 2 tahun ya, mungkin kamu berada di hubungan yang sama dengan laki-laki yang nggak berubah tersebut selama 10 tahun, ya dia akan tetap ngelakuin kayak gitu. Dan ada kemungkinan bahkan menjadi lebih parah. Jadi ketika kamu dapat breadcrumbing, kamu dapat bare minimum, just leave the hell out. Why? Karena di luar sana, ketika kamu nemu pria yang ngejadiin kamu dream girl-nya, kamu akan diperlakukan dengan sangat baik. Dan kamu harus percaya bahwa pria semacam itu exist di dunia ini. Kalau kamu sadar standar kamu dan kamu siap menerima pria yang semacam itu, maka pria yang semacam itu yang akan datang ke hidup kamu. Bukan pria-pria yang hanya melakukan bare minimum atau melakukan breadcrumbing ke kamu, yang mereka sendiri nggak paham apa yang mereka inginkan dari kamu. Mereka cuma ingin kamu tetap menjadi fans mereka selamanya dan cuma ngasih kamu bare minimum effort. Oh my god. Like you deserve the best thing in this world. Kamu adalah perhiasan dunia. Mana ada perhiasan dunia yang diperlakukan semena-mena hingga terlunta-lunta. No, perhiasan di dunia itu mereka berada di toko-toko perhiasan yang indah, dipajang, dipakai sama cewek-cewek cantik, ya, bukan berada di tempat yang tidak dihargai, tidak berada di tempat sampah.
ya. Sedangkan kalau kamu bertahan sama cowok yang memberi kamu bare minimum effort, breadcrumbs you, it means that they are disrespecting you, dan kamu sendiri bahkan nggak nyadar bahwa diri kamu tuh sangat berharga dan kamu terlalu berharga untuk diperlakukan seperti itu, girl. So what I want you to do is focus on yourself. Apa yang dimaksud dengan focus on yourself? Pikirin personal growth dan personal development kamu. Belajar hal yang baru setiap hari. Kamu bisa melakukan assessment ke diri kamu sendiri. Di sisi mana kamu yang masih lemah dan try to develop yourself on that area. If it's your physical appearance, kalau kamu ngerasa physical appearance-mu kurang oke, ya kamu harus cari tahu gimana caranya supaya physical appearance kamu oke dan lebih baik. Atau kalau kamu ngerasa, "Oke Kak, I'm not I think I need to be smarter than before." Oke, so just learn something instead. Kamu bisa belajar skill baru, kamu bisa belajar bahasa baru, anything you want. Atau bahkan kamu bisa belajar untuk develop cara system thinking atau berpikir sistematis. Kamu bisa belajar cara meneliti hal-hal kecil, small research, small methodologies, like for example. Kamu bisa memenuhi semua keinginanmu, kehausanmu atas ilmu, apapun itu, skalanya apapun itu, bisa kamu lakukan. Daripada kamu menerima breadcrumb dan bare minimum dari cowok yang gak jelas tujuannya apa, lebih baik kamu membaca buku for example. Anyway, kamu bisa baca buku aku ya, beli buku aku yang berjudul Wanita VIP Mindsets. Di situ aku juga bahas bahwa kita itu adalah wanita penting. So kita nggak berhak untuk diperlakukan dengan bare minimum actually. So when you are focusing on yourself, think about what you eat, what you wear, what you think, and who you deal with. I mean, kalau orang itu ternyata buang-buang energi kamu doang, ya baik itu teman ataupun mungkin gebetan, HTS-an, whatsoever, kalau dia cuma buang-buang energi kamu, please just leave immediately. Segera tinggalkan dan fokus kembali ke diri kamu. Pikirin gimana penampilan kamu, pikirin hari ini kamu pakai baju apa, pikirin gimana caranya uang di rekeningmu nambah. Itu lebih penting daripada kamu berrelasi dengan orang yang buang-buang energi kamu. And I want you to remember one thing, that it's okay to be alone for sometimes. It's okay to be jomblo. I mean, it's not a bad thing. Itu bukan aib. It's okay to be jomblo. It's okay to be alone, to be single. Oke? Okay? Setelah kamu mungkin punya relationship yang toxic dengan sebelum-sebelumnya, mungkin saat ini udah saatnya kamu tuh belajar tentang diri kamu sendiri, try to develop yourself, do shadow works. Aku juga bikin video tentang shadow works ya. Bagaimana kamu tuh harus belajar untuk memahami sisi terang dan sisi gelap kamu. Mungkin kamu bisa melakukannya ketika kamu usai putus dari toxic marriage, toxic relationship, and whatsoever. Please just focus on yourself and it's okay to be alone for sometimes sebelum kamu membuka diri pada orang yang baru. Try to protect yourself and try to protect your energy. That's the best thing you can do right now. Tanpa usaha untuk memprotek diri dan energi kamu, mungkin aja diri dan energi kamu akan bocor kemana-mana dan akhirnya itu menghambat your own personal growth. Itu menghambat perkembangan dan pengembangan diri kamu sendiri. So basically, is it necessary to always be with someone? I don't think so. It's okay to be alone sometimes, and it's okay to develop your own self for sometimes. I mean, jadi jomblo itu not a bad thing. You can still be pretty, cute, be feminine, even if you are alone, single, not with anyone, not with men. Yeah, just do rotational dating maybe. If you haven't found any man that is committed to you, then just do rotational dating. It's okay. Try to understand how men will treat you, okay? Kamu bisa bandingin antara satu laki-laki dengan laki-laki yang lain untuk memperlakukan kamu tuh seperti apa dan bagaimana kamu maunya. Dan pilihlah yang paling sesuai dengan standar kamu. Jangan pernah nurunin standar kamu. So if you like this kind of video, please make sure that you have subscribed to this channel
and thanks a lot for your support, kind message, and etc. I love you all, and I will try to make every